Teman-teman ini nggak ada acara formal, ini cuma pengen sarapan bareng aja sama Dandi dan sama siapa namanya Ucok, sampai karena kita bisa sarapan lagi sama mereka kira-kira setahun lagi. Jadi mungkin makanan terenak. Setelah itu dia aduh udah ngampar dan lain-lain. Teman-teman dari Geotam tadi mana? Ayo. Teman-teman dari Geotam saya. Mas Farid. Beneran nih Dan, gue kasih semenit lagi Dan buat mikir. Yakin loh. Kalau kata Herna kalau pulang capek, kalau capek pulang aja. Iya, Mau dijemput terus. Jono juga ya Jon? Iya. Tinggal sebulan pulang. Udah kita nggak beritain. Jadi mereka pergi bukan gaya-gayaan, tapi ada misi suci seperti yang saya ucapkan di depan tadi yang akan dia emban. Hasilnya nanti teman-teman bisa follow di apa namanya Ekspedisi Biru fanpage Facebook. Yang satu lagi nantikan juga potongan klip-klip kecilnya di YouTube. Nanti akan ada akun sendiri Watchdog image ya, Watchdog image. Itu yang pertama. Oke, terus teman-teman hari ini layaknya kita melepas kepergian wakil kita keliling Indonesia untuk bisa melihat realitas yang terjadi di masyarakat, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Kita doakan mereka bersama-sama supaya selamat, tujuannya sampai, sehat selalu, tidak ada rintangan yang berarti, makin bijaksana pulang, dan kaya akan segala-galanya ilmu dan lain-lain supaya bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Begitu ya, kita berdoa sebentar untuk Dandi dan Ucok, semoga apa yang dicita-citakan tercapai, dan yang ditinggalkan Irna dan lain-lain bisa semangat supaya Dandi bisa lebih enteng. Watchdog juga yang ditinggalkan oleh Dandi bisa lebih tegar ke depan. Bareng-bareng kita doain Dandi, kita mulai dari sekarang. Berdoa selesai. Mas, selamat Mas. Sosial media. Makan kabar siapa tadi jualan? Udah, aja berangkat. Saya aja mikir. Tapi jangan bunyi ya. Ada ya. Semangat. Oke, sip. Ya. Sampai ketemu. Ya. Awal Cok ya. Berhenti ya, itu Cok ya.
Jujur saya kaget karena jangankan muter pakai motor, orang di Jakarta aja dan sering masuk rumah sakit. Terus dia mau muter berdua pakai motor. Yang kedua, begitu dengar kabar itu langsung kepikir, iya, ini bakalan sendirian ngurus watchdog saya. Tapi tentunya ini ide yang baik, yang pertama. Bahwa ada cita-cita watchdog separuhnya dan separuhnya cita-cita Dandi. Mengabarkan apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga seberat apapun, akhirnya saya harus merelakan supaya cita-cita itu bisa terjadi, kira-kira gitu. Watchdog itu organisasi yang relatif kecil sebenarnya, bukan organisasi yang besar seperti media-media pada umumnya. Nah, dengan begitu kami tidak bisa melakukan pembagian tugas yang detail atau rinci dalam ekspedisi Indonesia Biru. Hanya ada 2 pembagian besar yang kami lakukan, yaitu teman-teman yang melakukan ekspedisi, Mas Dandi dan Ucok di lapangan, dan tim supporting, yaitu kami semua yang ada di Watchdog. Assalamualaikum. Ibu di mana ya? Doa. Kita rekreasi, mari kita berdoa dahulu belum berangkat. Oke, Pak. Silakan. Doa selesai. Cepet amat, Pak. Jadi secara umum kalau sama saya Dandi itu bercerita tentang secara besar gambaran besarnya rencana muternya singgah di kota-kota besarnya dan lain sebagainya. Lalu untuk yang berkaitan dengan teknis tentu ada tim produksi yang mendukung perjalanan Indonesia Biru. Di sini ada supervisi dalam tanda kutip untuk teknis ya.
Jadi bagaimana koordinasi mengenai data, hasil rekaman, lalu bagaimana soal alat, kamera dan lain sebagainya. Itu secara berkala memang komunikasinya dibangun terus dan tektokannya jalan. Untuk peralatan ketika itu tentu memilih apa yang kami punya. Jadi apa peralatan yang dibawa adalah apa yang kami punya kira-kira gitu. Karena ingin mematutkan juga dengan filosofi ekonomi biru bahwa memulai dengan yang dekat, memulai dengan yang disukai, dan memulai dengan yang dimiliki. Jadi itu salah satu filosofi ekonomi biru. Jadi kami apa yang ada di Bosdok itu alat-alat yang kami bawa. Dan ya itu memang alat-alat yang hampir setiap hari kami gunakan. Ada satu kamera utama, DSLR, ada satu kamera backup, kamera kedua, handycam, karena lebih ringkas, lebih praktis begitu. Dan akan saya gunakan karena saya lebih akan banyak eksplorasi konten, sementara Uco eksplorasi visual. Tentu ketika itu kita awal-awal juga menggunakan banyak action cam, drone. Total ada sekitar 18 baterai yang harus kami kasih makan setiap hari, harus kami charge. Bener Mas. GoPro-nya? Yang baru juga kan, itu kan? Baterai wasabinya ya? Ini baterai wasabinya yang baru aja. Iya loh. Hah? Sama nggak katanya beda ya? Sama Mas. Gimana lu masih yang baru dong? Lu masih yang baru beli tuh. Ini baru. Yakin dong? Iya. Canon 2, baterai Canon 2, charger. Pernah berusaha membawa lensa tele untuk penginderaan jauh gitu. Tapi nggak terlalu efektif, kami tinggalkan di tengah perjalanan. Maksudnya kami kirim lagi ke Jakarta di tengah perjalanan dan tidak terlalu kami gunakan secara efektif. Jauh lebih mudah menggunakan handycam. Saya waktu itu dibekali kamera Canon 5D Mark III. Kebetulan saat itu yang paling canggih. Bersama lensa wide juga tele dan GoPro. Lensa fixnya? Lensa fixnya Dan yang 500. Terus ini selain digunakan selama di jalan, gua pakai di badan gua juga buat penyelam. 300. Mas, itu apaan Mas? Itu lensa 500. Rencana mau ngambil apa? Yang jelas bukan orang mandi. Nggak boleh. Apa? Ini harus digunakan secara bertanggung jawab. Ya, kalau pertanyaannya peralatan mengikuti ide atau ide mengikuti peralatan. Jadi sebenarnya lebih kepada ide mengikuti peralatan. Peralatan mengikuti ide. Jadi karena idenya adalah bergerak seringan mungkin, secepat mungkin, slow profile mungkin, maka alat yang kami bawa pun juga mengikuti ide itu. Jadi kami tidak mungkin membawa banyak peralatan demi mengejar gambar yang lebih bagus misalnya, tapi akan menyulitkan kami di perjalanan misalnya. Nah, Dandi juga membawa kamera video, juga GoPro. Selain kami juga membawa HP yang mendukung untuk rekaman video. Dan satu lagi drone Phantom 2 waktu itu juga yang paling spek paling tinggi yang kami bawa. Jadi hal pertama apa yang perlu kami tahu sih? Dari ngecas dulu.
langsung ya. Dari kita dulu. Nah, sebenarnya kalau lu emang lu ini harusnya mulainya dari kalau mau terbang. Sebelum lu main itu simulator lu. Simulator. Pakai itu dulu. Pakai komputer. Jadi kita harus men-treat seperti nerbangin orang sebenarnya ya. Harus serius gitu maksud gua, nggak kayak nerbangin toys gitu. Bukan toys. Ini bisa dibilang toys karena kalau kita kan secara fungsi ini lebih ke untuk apa? Untuk nyari duit nih. Duit aja lu, Cik. Di remote ada Belum apa tuh udah diajar hujan begini kan pegel juga loh. Hidup lagi orang gak begini lah. Nah lo Kasihan editornya nih lo, jangan banyak lo. Marah editor lo, kayak lu ngontrak aja lo. Misalnya di tahap awal kami membawa peralatan seperti halnya orang baru memulai perjalanan, bersemangat membawa semua item, membayangkan nanti kalau perlu ini oke bawa, nanti perlu ini nggak bawa, nanti perlu ini nggak bawa itu semua. Sehingga ketika berangkat pertama itu di motor saya ada dua tas dua tas besar gitu, dry bag besar gitu. Jadi saya benar-benar kayak orang jualan gitu di awal. Ucok satu dry bag dengan tripod dan tas lain untuk kamera. Sementara semua saya taruh di sana. Dan itu sangat menyulitkan dalam perjalanan. Bahkan untuk ngisi bensin pun sudah harus bongkar-bongkar semua peralatan. Jadi akhirnya baru sampai Bandung sudah kami kurangin tuh separuh beban. Benar-benar kami ambil yang benar-benar akan esensial dalam perjalanan. Sehingga ya alat kemudian mengikuti ide tadi bahwa semakin ringkes, semakin bagus, semakin low profile alatnya semakin bagus. Yang penting esensial dalam kebetulan pengambilan gambar apa? Untuk convert dari hasil syutingan 5D misalkan udah backlist kayak gini, misalkan ini filenya drag. Jadi sebenarnya Mas Dandi menginginkan gimana sih caranya supaya ketika nanti pada saat di jalan dia juga bisa melakukan editing gitu. Waktu itu saya menyampaikan hal-hal dasar saja yang harus dilakukan seperti convert, melakukan cut to cut gitu sehingga nanti pada saat perjalanan Mas Dandi juga bisa melakukan editing. Dan yang paling utama adalah yang saya sampaikan kepada Mas Dandi adalah foldering. Jadi jangan sampai nanti filenya berantakan gitu. Itu jadi di peralatan terkait dengan editing waktu itu saya menyarankan membawa laptop, terus kemudian membawa card reader dan juga hard disk. Nah, itu yang kaitannya nanti untuk media penyimpanan. Hard disknya terdiri dari master dan backup supaya nanti aman gitu untuk perjalanan. Tadinya saya ingin melakukan editing semua di lapangan. Karena kami membayangkan liputannya tidak akan terlalu rumit begitu ya. 2-3 hari kemudian bisa ngedit, kemudian langsung diupload gitu. Karena kami juga ingin ada public engagement yang kuat selama ekspedisi. Ada audiens yang juga terlibat secara kolaboratif dengan kami untuk misalnya mengarahkan, mungkin bisa datang ke sini, kalau mau meliput ini atau mau merekam ini kami siap menemani. Jadi kami ingin ada partisipasi dalam proses ekspedisi dan post productionnya ada atau editingnya gitu. Tapi itu ide awalnya, tapi tidak kesampaian karena misalnya ketika saya masuk ke Cipta Gelar, saya merasa rugi kalau hanya 2-3 hari di situ. Saya ingin lebih untuk merekam lebih banyak. Lalu ada momen-momen yang harus saya tunggu, acara selamatan adat dan segala macam. Masuk di Pegunungan Kendeng juga sama misalnya. Saya nggak mungkin hanya 2-3 hari di situ, sementara konfliknya sangat kuat. Daripada akhirnya saya putuskan di bulan-bulan awal itu, daripada saya banyak tempat tapi dangkal, lebih baik saya sedikit tempat tapi dalam. Itu akan lebih memuaskan gitu ya. Sehingga kalau saya hanya sebentar dengan liputan yang dangkal, saya khawatir ya saya nggak ada bedanya dengan media. Kita mundur kan?
sekitar 6 film kami edit di lapangan karena dengan pertimbangan film ini mungkin dibutuhkan oleh warga setempat untuk menyuarakan isu mereka. Hanya ada satu film saya kira yang kami publikasikan dengan pertimbangan untuk mendapatkan uang. Itu lewat di Lembata, ada perlombaan video, kami tentu mengincar hadiahnya untuk nambah-nambah uang saku, jadi kami selesaikan editing lewat di Lembata di jalan supaya bisa ikut lomba dan kalah. Tapi intinya film itu kami edit niatnya untuk menambah uang saku. Selebihnya sebagian besar kami edit untuk membantu menyuarakan masalah mereka dengan lebih cepat. Selebihnya 6 film yang lain diedit di Jakarta karena membutuhkan riset lebih dalam, membutuhkan elemen post production yang lebih complicated, ada grafis, ada tambahan footage dan lain sebagainya. Juga memerlukan sentuhan editing yang lebih profesional saya pikir. Jadi dan saya terbatas kemampuan editingnya sehingga film-film itu dikerjakan di Jakarta. Film Sexy Killers, Asimetris adalah film-film yang dikerjakan oleh tim editing yang profesional. Tentang Asimetris, waktu itu pengerjaannya kurang lebih sekitar 5 minggu. Jadi 2 minggu kita gunakan untuk offline dan kemudian 3 minggu kita gunakan untuk online gitu. Kalau yang Sexy Killer 3 minggu untuk offline dan 5 minggu untuk online. Jadi waktu itu saya sendiri yang online. Saya ingin membuat yang berbeda dari media. Sehingga saya putuskan tinggal lebih lama. Nah, konsekuensinya adalah ketika tinggal lebih lama di satu tempat, maka materi ini bertumpuk dan banyak. Jadi karena adanya sistem katalog, saya sendiri tidak merasa kesulitan gitu dari banyaknya materi yang dihasilkan oleh mereka. Kalau saya ingat-ingat kembali, materi dari Asimetris kurang lebih sekitar 2,7 terabyte. Kemudian kalau Sexy Killer kurang lebih materinya sekitar 3,4 terabyte atau 12.000 file gitu. Bahkan untuk itu Sexy Killer aja sendiri, saya membutuhkan 3 hari untuk melihat 12.000 file itu, hampir 12.000 file itu sendiri untuk proses editing di Sexy Killer gitu. Padahal Ompa kan duitnya banyak, itu bisa beli sampo. Selama ini ngedit Indonesia Biru tuh yang agak susah itu memahami ceritanya aja sih. Terus ya kalau secara teknik sih masih bisa diandalin, cuman memahami ceritanya itu yang agak kurang kesulitan itu.
listrik itu jadi masalah kami karena membawa alat ya. Jadi karena ada 18 baterai yang harus kami charge, maka ketergantungan kami kepada listrik menjadi sangat tinggi. Dan ekspedisi ini punya misi, yaitu merekam. Jadi tanpa perekaman, ini hanya jadi misi jalan-jalan gitu. Sehingga listrik kemudian menjadi vital, walaupun agak paradoks dengan gagasan ekspedisi ini sendiri yang ingin nge-blended begitu, tapi faktanya ya tidak bisa begitu. Maka kami menyiasati dengan yang penting handphone aman, karena handphone adalah kamera terakhir yang akan kami nyalakan ketika baterai yang lain semua sudah habis. Jadi di motor dipasang charger oleh Mas Edi, sejak di bengkel sudah kami desain, di motor ada chargernya, jadi minimal HP selalu fully charged begitu. Lalu yang kedua, kami kalau di daerah yang nggak ada listrik, kami berhemat menggunakan kamera. Jadi kalaupun ada dua kamera utama, kamera 1 dan kamera 2, kamera utama dinyalakan duluan. Setelah dia habis, baru kamera kedua yang nyala, kira-kira begitu. Kamera kedua dipakai gitu. Kalau kami perkirakan seminggu dan satu hari rata-rata mungkin 2 baterai, maka hari ketiga itu kami perkirakan sudah mati semua alat, kecuali handphone. Jadi hari keempat kami baru memakai handphone. Ketika ketemu daerah yang ada listrik, ya bahkan kamera helm atau action cam yang biasa kami gunakan dalam perjalanan di motor juga kami pakai sebagai kamera ketiga, kamera keempat, dan seterusnya. Salah satu cara menyiasatinya biasanya daerah itu ada genset begitu ya. Jadi ya kami sering membeli bensin begitu untuk kami serahkan kepada pemilik genset dan kami numpang ngecas. Biasanya genset nyala pada sore jam 6 begitu sampai jam 12 malam misalnya. Ya itu saat kami ngecas sebanyak-banyaknya, termasuk baterai drone dan segala macam. Ada juga di Boti misalnya kami menemukan sebuah pasar yang ada jasa untuk mengecas baterai untuk handphone gitu ya. Apain, Cok? Oh, buat ngecas. Karena di sini nggak ada listrik. Iya, nggak ada listrik, nggak ada masuk PLN. Jadi kebetulan ada abang yang bawa genset di pasar tradisional kebetulan hari ini. Ya kita numpang ngecas gitu. Kayaknya ini juga dimanfaatkan buat ngecas handphone orang sini. Ya. Sepertinya begitu. Persewaan charger handphone tak, Bang? Oh, oke. Berapa sekali ngecas? 2.000 sampai penuh? Iya. Oh. Nah, pernah di kampung Bot di NTT, itu memang lama kami di situ. Selama di situ memang nggak ada listrik. Kebetulan ada hari pekan. Nah, di hari pekan itulah ada tukang genset keliling. Nah, dialah yang di situ menyewakan tempat ngecas bagi penduduk sekitar. Kami waktu itu membeli bensin tuh dia agar karena yang kami cas cukup banyak, kami beli bensin untuk dicas perlengkapan kami. Itu di Boti NTT. Ya, seperti di Muting, di Merauke, ketika kami membuat film The Mauze, itu juga listrik hanya menyala antara jam 6 sampai jam 12 malam di paroki, di gereja. Jadi ya kami, itu jam-jam kami untuk ngecas baterai, laptop, dan segala macam. Kami lakukan seperti itu. Besok kamu pijit dari ikan ke apa ke kamu ini, sayur kamu beli, besok kamu syukuran di sana. Nanti uang saya kasih supaya kamu syukuran di sana. Kumpul semua marga, kasih tahu apa yang sudah dibicarakan. Semua marga situ ini
Clemens ke apa semua panggil, kamu duduk, minta pastor, kamu sembahyang sama-sama, bersyukur kepada Tuhan, makan. Itu sudah, kayak gitu tidak usah bicara banyak. Iya toh? Bagaimana? Setuju kah? Setuju. Karena itu ya Bapa, pada kesempatan ini seluruh anggota Marga Mahuso Besar menunjukkan rasa kepedulian dan perjuangan untuk melindungi tanah, hutan, rawa, dan seluruh sumber penghidupan. Kalau yang penting ada genset, kami sih merasa aman sebenarnya. Tapi yang sama sekali tidak ada itu baru pakai pengaturan tadi, seperti di Boti. Kalau peralatan memang yang cenderung lebih sering ya dibandingkan motor, tidak terlalu menyiksa dalam tanda kutip. Tapi peralatan memang cukup banyak peristiwa yang mengganggu begitu. Saya berganti laptop 1 kali di ND karena pecah, karena mungkin terpengaruh perjalanan, karena laptop saya taruh di belakang motor dan ternyata itu pilihan yang salah. Setelah pecah laptop itu, kemudian seterusnya saya memakai laptop di tas di badan. Jadi kami harus mengganti laptop dan menerbangkan laptop baru dari Jakarta. Kami tukar laptop di ND. Dandi pernah jatuh ke laut bersama kamera. Saat itu kami mengikuti nelayan pemburu paus di Lamalera. Kebetulan saat itu nelayan telah menombak ikan pari yang sangat besar. Ternyata begitu ditombak, Dandi lagi pegang kamera begini di atas perahu. Begitu ditombak, ikan parinya nyelam ke dalam, ternyata tersentak. Pas tersentak itu Dandi jatuh bersama kamera ya. Kenapa aku bisa jatuh? Goyang dia. Tapi beruntung kami memiliki disiplin dalam membackup semua data. Jadi setiap habis liputan, secapek apapun, setiap malam kami selalu backup semua data, sehingga ketika kejadian seperti kecelakaan di Lamalera itu, di mana kamera dan isinya nggak bisa diselamatkan, ya yang hilang adalah isi rekaman hari itu. Hari kemarinnya sudah aman. Jadi itu buah dari kedisiplinan yang kami terapkan. Secapek apapun, setiap malam kami selalu membackup data. Apa yang terjadi? Bang. Udahlah, mati dulu. Paniknya kepanjangan nih. Kami juga nyaris kehilangan drone bahkan sejak di Cipta Gelar, karena entah apa yang terjadi di Cipta Gelar, ada 2 kali kemalangan terhadap drone, 1 flyaway hilang begitu. Entah di mana, kami nggak bisa menemukan lokasinya, di monitor juga tidak ada ketika itu. Lalu tiba-tiba tiba-tiba dia muncul aja gitu sendiri. Terus yang kedua, drone-nya jatuh di Cipta Gelar juga gitu. Jadi ada 2 kali kemalangan terkait dengan drone, tetapi tidak serius, masih bisa terbang, masih bisa kami gunakan. Hampir kejebur di laut. Saya lupa lokasinya di mana. Ucok harus nyebur ke laut dan menangkap drone itu supaya bisa diselamatkan. Jadi drone ini juga unik karena dia berkali-kali hampir cilaka, tapi sampai akhir perjalanan
dia masih terus merekam dan sampai sekarang masih bisa dipakai untuk terbang. Yang saya ingat adalah ketika Dandi sampai Lombok, dia tuh agak lama nelpon saya karena konteksnya dia udah kehabisan ide. Moodnya juga sudah mulai turun, wajar itu udah sepertiga kira-kira begitu ya, sepertiga perjalanan, sehingga dia perlu mood booster. Maka saya bilang, coba cari istirahat dulu, main dulu, lupakan kamera, lupakan liputan, main saja. Setelah itu akan kembali lagi. Tapi Dandi bisa mengatasinya bersama Ucok di lapangan sehingga pasca peristiwa itu kayaknya nggak ada lagi yang berat berkaitan dengan mood melanjutkan perjalanan sampai di Papua, Kalimantan, Sumatera nampaknya sudah bisa dilewati dengan baik. Tapi rasanya dalam 1 tahun itu hampir semua persoalan yang besar yang kami bayangkan sebelumnya itu tidak terjadi. Sebenarnya bukan tidak terjadi, tetapi semua persoalan justru diselesaikan oleh kawan-kawan yang melakukan ekspedisi. Jadi bagian penting yang kami lakukan relatif hanya menerima kiriman-kiriman file, materi-materi yang sudah didapat selama perjalanan, yang itu dikirimkan secara reguler. Akan ada ritual penyambutan. Selayaknya pergi, kita doakan dia. Pulang kita harus bersyukur. Karena dia selamat, dia jadi lebih pintar, dia jadi lebih bijak mereka. Semoga ini membawa kebaikan buat semuanya. Dulu di awal kita pecahkan kendi untuk mengantar kepergian dia, itu bagian dari doa dan budaya. Hari ini kita sambut dia dengan kendi supaya bukan cuma sehat, tapi bisa lebih sukses ke depannya. Cok, Ruth awas. Bismillahirrahmanirrahim. Panasan lagi. Ini harta karun, bos. Saksinya. Yes, harta karun. Thank you banget, Andi. Thank you banget. Biar visualnya panjang. Biar abis ini marketingnya jalan. Harddisk untuk dijual, Cak.
Selama perjalanan, Mas Dandi dan Bang Ucok menghasilkan kurang lebih 12 terabyte. Itu 12 terabyte itu adalah master dan backup. Master dan backup, kenapa seperti itu? Karena yang ditakutkan kalau misalkan nanti yang master ini rusak, kita masih punya yang hadis backupnya. Karena ini adalah footage yang sangat bersejarah gitu, keliling Indonesia selama 1 tahun. Pada saat perjalanan, jadi yang satu hadis dikirim ke kantor untuk kami backup. Nah, satu hadis lagi di sana ketika sudah proses backup selesai bisa dikosongkan untuk melanjutkan dan begitu seterusnya. Jadi ada 2 hadis yang selalu dibawa master dan backup. Jadi satu hadis master ini ketika udah penuh dikirim ke kantor untuk kami backup. Selesai itu kami kirim lagi ke lokasi di mana Mas Dandi sedang berada gitu. Nah, pengosongan yang backup ini dilakukan setelah semua dipastikan sudah terbackup dengan aman. Betul bahwa perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru secara resmi berakhir di tanggal 31 Desember 2015. Tapi kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan, yaitu memproduksi film-film yang belum diselesaikan selama perjalanan itu. Nah, karena bagi kami apa yang dihasilkan dari Ekspedisi Indonesia Biru ini bukanlah proyek yang komersial, sehingga kami butuh waktu untuk mencari logistik pasca perjalanan ekspedisi ini, untuk kemudian hasil yang kami dapatkan itu kami gunakan untuk membiayai produksi film-film hasil Ekspedisi Indonesia Biru. Itulah kenapa kemudian ada banyak film yang kemudian dihasilkan setelah 2015, bahkan sampai rentang waktu 5 tahunan. Karena ini bukan film-film yang komersial sifatnya, kami kemudian bahkan melihat kesempatan atau peluang untuk membesarkan skala produksinya beberapa film, seperti film Asimetris dan Sexy Killers misalnya, itu kemudian kami gunakan dengan konsep produksi film gotong royong. Maksudnya begini, ini bukan hanya pekerjaan dan kepentingannya Watchdog, tapi ini pekerjaan dan kepentingan yang skalanya lebih besar daripada Watchdog. Sehingga kami membuka konsep gotong royong ini. Maka di dalam film seperti Sexy Killers tadi, itu ada banyak pihak yang kemudian terlibat, memberikan sumbangan atau kontribusinya dengan berbagai macam yang dimiliki oleh kawan-kawan yang terlibat. Ada yang menyumbangkan kemampuannya meriset, ada yang menyumbangkan footage, ada yang menyumbangkan informasi-informasi penting berkaitan dengan film. Ada banyak, bahkan di level distribusi filmnya, ini juga bukan lagi Watchdog yang melakukan, tetapi hasil dari gotong royong banyak sekali pihak di dalamnya. Perjalanan yang luar biasa karena yang dilakukan Dandi tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi dia mencari sesuatu yang tidak terungkap oleh media-media di tanah air, dan dia bisa melakukan itu. Menghasilkan karya jurnalistik yang bahkan dia belum tahu mau jadi berapa biji, menurut saya itu luar biasa sekali. Di Indonesia ada banyak kebijaksanaan lokal yang sebenarnya itu adalah kekayaan Indonesia. Di Indonesia juga ada banyak lokasi-lokasi yang menunjukkan ada banyak orang ataupun banyak komunitas yang tertindas oleh konsep pembangunan ataupun oleh konsep ekonomi yang dikirim dari Jakarta. Gila sih menurut gue.
itu tuh orang-orang udah nggak muda lagi sih sebenarnya hitungannya, udah tua. Nah kalau yang tua aja bisa begitu, seharusnya muda harusnya bisa lebih nekat dong. Perjalanan Indonesia Biru ini murni memang dibiayai oleh kami sendiri. Kami itu siapa? Duit Dandi sendiri, beberapa, dan duit kantor. Peralatan juga peralatan kantor, Dandi beli beberapa. Jadi memang dengan seadanya, tidak ada yang berlebihan. Tapi menurut saya untuk skala kalau bisnis tentu ini rugi dalam tanda kutip ya, karena tidak ada yang membiayai. Tapi kalau dalam konteks idealisme ini kemenangan, bahwa dengan uang kecil tapi semangatnya besar, tekadnya besar, bismillahnya juga kenceng, dia bisa terjadi 1 tahun muter pakai motor berdua dan produksi berpuluh-puluh produk. Bagi saya tanpa ada biaya sama sekali, ini memang agak sebuah keajaiban sih.